Tak butuh waktu lama bagi Kevin untuk menumbangkannya. Dia hanya menghindar ketika Ilya berusaha memberikan perlawanan. Kemudian Kevin menyerangnya dengan memotong satu kaki kanannya. Ilya yang sebelumnya sudah kehilangan satu tangannya ketika berhadapan dengan Roman, kini harus mengikhlaskan satu kakinya ketika berhadapan dengan anak buahnya. Kalau saja Roman tidak memerintahkan untuk jangan membunuhnya, mungkin Kevin sudah memutilasi tubuhnya dan mengulitinya hidup-hidup. Sifat kejam inilah yang menjadi alasan kenapa Kevin dijuluki sebagai iblis Kairo. Dia tidak akan segan kepada orang-orang yang membangkang kepada tuannya. Ilya kemudian dibawa ke ruang interogasi dan di sana dia sudah mendekam selama 1 minggu. Selama 1 minggu itu dia terus disiksa oleh pemimpin guil Hao sampai-sampai dia sendiri memohon untuk segera dibunuh. Nampaknya kematian terlalu mewah bagi orang-orang seperti dirinya, dan Lukas ingin menjadikannya sebagai contoh untuk semua orang bagaimana nasib seseorang ketika bermain-main dengan keluarga Dimitri. Lukas kemudian mencocokinya dengan sebotol posion lalu berbisik kepadanya. Seminggu yang lalu, Tuan Muda berangkat ke Kaisaran Kronos dan berhasil menemukan markas guil Esorse. Lukas akan melepaskannya supaya dirinya bisa menyelamatkan guil masternya. Itu pun kalau dia bisa. Sang guil master Esorse yang bernama Braha sendiri tengah berteleponan dengan pihak kekaisaran yang terus-menerus menanyakan hasilnya. Dan dia hanya bisa menjawab seadanya sambil sesekali menggelengkan kepalanya. Tepat setelah dirinya selesai berteleponan, dia baru menyadari bahwa ternyata Roman sudah ada di belakangnya. Dengan cepat, dia langsung menyerangnya sambil diam-diam berusaha menekan sebuah tombol alarm di bawah mejanya. Tapi sayang seribu sayang, tombol itu tak sempat ia tekan. Roman keburu mencekiknya dengan tajam. Merasa kasihan dengan usahanya itu, akhirnya Roman pun membantu menekannya. Dan suara alarm dari markas itu pun bergema ke seluruh ruangan. Ratusan asasin seharusnya akan langsung datang ketika tombol itu ditekan. Tetapi beberapa menit kemudian, tak satu pun dari mereka yang muncul memenuhi panggilan itu. Usut punya usut, ternyata Roman sudah membantai mereka terlebih dahulu sebelum pada akhirnya mendatangi si guil master. Roman mencekiknya kuat-kuat, kemudian melemparkannya begitu saja. Entah dia masih hidup atau tidak, yang jelas dia sudah tergeletak tak berdaya. Di dalam ruangan ini, Tuan Muda kita menemukan 3 gulungan surat yang isinya adalah nama-nama target yang harus mereka bunuh. Selain nama Roman yang tertera di sana, ada juga nama Calderon Drake yang merupakan putra sulung dari komandan perang Umberto, dan Con Rondon yang dianggap sebagai harta karunnya kerajaan Redford. Dari nama-nama inilah Tuan Muda kita bisa menebak tujuan sebenarnya dari Kekaisaran Kronos. Sementara itu, di dalam guil assassin cabang Kairo, Ilya yang dibiarkan selamat pun langsung menghubungi markas pusat. Tetapi karena tidak ada jawaban, alhasil dia pun mengontak si klien untuk menjelaskan situasinya. Tetapi ketika komunikasinya terhubung dan setelah dirinya menjelaskan semuanya kepada pihak Kronos, jawaban dari mereka hanyalah sebaris kata. Terus hanya itu, begitulah katanya, sampai-sampai Ilya sendiri bingung melihat responnya. Lalu timbul praduga di dalam pikirannya, apa jangan-jangan Kekaisaran menggunakan kami hanya sebagai umpan? Perkataannya itu kemudian dibantah oleh pihak Kronos. Jika saja kau berhasil membunuhnya, maka kami pasti akan membayar janji kami sesuai dengan kesepakatannya. Bayangkan saja, pembunuhan Roman sudah diumumkan sendiri oleh mulut yang mulia. Dan apa yang akan terjadi jika upaya pembunuhan itu mengalami kegagalan dalam prosesnya? Seluruh dunia pasti akan menertawakannya. Maka dari itu, pihak Kronos yang memilih mengambil keputusan rasional justru berterima kasih kepada guil assassin karena telah memancing Roman untuk keluar dari kandangnya. Tiba-tiba saja Ilya muntah darah. Cairan yang dicekoki ke dalam mulutnya ternyata bukan posion, melainkan sebuah racun yang durasi reaksinya lambat supaya memberikan waktu kepada dirinya untuk bisa menghubungi Kekaisaran. Tadinya Ilya ingin melaporkan kalau Roman Dimitri itu jauh lebih berbahaya dari perkiraan. Tetapi setelah dia mendengar semua ocehan itu dengan muka yang ngeselin, akhirnya dia pun mengurungkan niatnya sampai kematian menjemputnya.
Si asasin yang sempat mengguncangkan benua itu pun mati dengan akhir yang mengenaskan, dengan disaksikan sambil ditertawai oleh pihak Kronos. Sementara itu, setelah Roman selesai membantai Guild Esorse serta membakar markas dan seluruh anggotanya, tiba-tiba tuan muda kita dicegat oleh sekelompok orang yang berpenampilan aneh di dalam hutan ketika dirinya hendak kembali pulang. Mereka disebut sebagai Shadowhound, sebuah eksistensi yang paling berbahaya yang membaur ke dalam kegelapan kekaisaran. Mereka tak mempan terhadap serangan fisik. Tebasan pedang Roman yang seharusnya membuatnya mati pun tak dapat menumbangkannya. Sebuah jurus lightning strike yang menusuk tubuhnya pun seperti menusuk angin. Ketika masih berada di dalam dunia Murim, Roman pernah mengalami hal serupa. Mereka menggunakan kekuatan yang tak seharusnya ada di dunia ini. Mereka menyerap energi kehidupan manusia yang kemudian kekuatan tersebut dinamai sihir hitam di dunia ini. Tetapi tentu saja hal semacam ini bukan apa-apa di hadapan sang Heavenly Demon. Jika kekaisaran menggunakan sesuatu yang jahat, maka Heavenly Demon pernah mencapai puncaknya dengan menundukkan semua yang jahat. Serangan yang sebelumnya tak mempan pun kini menjadi sangat mematikan. Roman sudah tahu bagaimana caranya menghentikan regenerasi mereka. Pertama, tubuh bayangan mereka yang menghilang seperti asap itu tidak bisa melakukan serangan ketika berada dalam kondisi membelah diri. Yang kedua, muncul sebuah aliran mana yang samar-samar ketika tubuhnya mulai menghilang menjadi asap. Dan tubuh mereka itu akan kembali berkumpul di tempat awal di area yang disebut sebagai Manaling. Jadi solusinya sederhana, Roman cukup menghancurkan Manalingnya saja untuk membunuh mereka. Alhasil, satu persatu prajurit Shadow pun berjatuhan. Shadow yang tersisa kemudian memilih untuk melarikan diri. Dia berniat untuk melaporkan hal ini kepada kekaisaran bahwa Roman Dimitri ternyata lebih berbahaya dari perkiraan. Semua informasi tentang kekuatan Roman yang selama ini mereka kumpulkan ternyata benar-benar tidak akurat. Padahal mereka sudah menyusun semua rencananya dengan menggunakan data tersebut. Tetapi naas, pelariannya harus terhenti karena Roman berhasil menyusulnya dan berhasil memotong kedua kakinya.